Wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pak Bunung Barat dalam acara yang sudah lama ada on air ya, Biru Bincang-bincang Guru. Kali ini kita kedatangan tamu guys, 2 orang guru SMA Negeri 1 Dempet yang memiliki hobi yang sama. Itu kita menyebutnya guru pendaki ya. Ada Pak Fauzi, guru olahraga sebagai tetangga sesepuh. Ada Bos Yusuf, ini guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Dempet. Tukang masak kalau di gunung. Jadi sebenarnya guru pendaki itu dimulai sekitar tahun berapa? 2006. 16 ya, 2006 ya. Pas kamu masuk? 2016. April 2016. Itu gunung pertama Gunung Prau. Gunung Prau ya. Gunung Prau ketinggiannya berapa? Kurang 2265 ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya tujuan awal dulu ya Pak, tujuan awal waktu mau ngadekin komunitas guru pendaki, biasanya kalau di instansi kan rata-rata biker. Mungkin satu-satunya atau di mana yang mendaki gitu ya. Guru sing kumpulan mendaki. Guru yang Ya, mungkin karena satu misi ya. Satu frekuensi. Pokoknya intinya setelah kerja selama 1 semester itu harus ada refreshing. Benar, refreshing yang paling kalau menyenangkan. kerja terus ya bosen. Jadi saya saja kalau kerja tiap hari bosen. Kalau Pak Fauzi apalagi saya olahraga ya, tiap hari di lapangan, ngadepi anak, panas-panasan. Intinya ya di lapangan bercapek ria lah. Makanya ada waktu Pak Ida, ya kalau dulu sih sebelum bergabung di SMA Dempet kan di SD itu iya naik juga ya. 1 bulan minimal 1 kali harus nanjak. Harus 1 bulan 1 gunung. 1 bulan 1 gunung guys. Dulu waktu berarti Pak Fauzi dulu waktu naik gunung tahun berapa? Pertama kali naik gunung. Pertama kali kurang lebih tahun sekitar 2014. Gunung yang pertama kali saya daki itu Ungaran. Padahal itu dulu itu saya lebih dari 5 orang. Cuma yang 4 itu cuma di mungkin sobat pendaki tahu ya, cuma berhenti di Mawar Camp. Nah, saya itu naik sendiri ke Ungaran. Itu kalau nggak salah masa ingat saya itu ikut tim Mapala gitu ya. Ya, tim awal dari Solo 3. Terima kasih tim Mapala yang dari Solo 3 buat kenang-kenangannya di Ungaran. Pak pertama kali di Gunung Prau itu ya. Wah, rasanya rek dengkule. Dengcek Apalagi basecamp Patah Bandeng. Ya, Patah Bandeng. Patah Bandeng terkenal gimana? Nanjaknya tidak pernah stop. Di ya di bawah pohon pinus, akar-akar pinus. Akar-akar pinus itu. Saya nanjak terus. Saya sendiri belum pernah ke Prau. Pertama kali ke tapi pas di Gunung Prau dapat view yang sangat terbaik. Sangat terbaik. Tidak ada kabut. Golden sunrise-nya itu. Golden sunrise-nya. Dari jam 3 pagi aku sudah motret. Iya. Sebelum subuh. Jam 3 pagi. Ini masalah subuh tahajud nih. Ya tambahan mungkin ya. Soalnya basecamp Patah Bandeng kan yang pertama cepat. Ya kurang lebih. Kalau kita dulu cepat, ya, jam terus setengah. yang kedua ramai sama sekali ya. ke pasar lewatnya. Dibandingkan sama Lembu, Dieng, yang satunya kurang tahu lupa saya. Ya dibanding itu yang pernah saya daki di Dieng, kalau Lembu belum. Intinya Patah Bandeng itu ramai sama sobat pendaki di sana. Intinya lebih cepat, terus ramai, lebih lebih menarik lah ketemu sobat pendaki yang lain. Guru dari komunitas guru pendaki ini gunung mana saja yang sudah pernah didaki itu? Mulai yang pertama Prau ya. Prau ya. Terus mana? Kalau kan itu pertama Andong. Punya kangen di situ saya. Pemulatan nanti kita kulik-kulik lagi ya. Yang pertama tadi Prau, Andong, terus Lawu. Iya, apa itu? Candi Seto. Kalau yang tadi Andong via kiri apa tuh? Kiri Sawit.
apa? Sawit. Pucang sawit. Enggak. Ya pokoknya via sawit. Sawit ya. Ya, saya Lawu terus via Cetok. Semeru, Bro. Semeru. Terus Sindoro. Nah, ini Sindoro. Gagal Kawanen. Terus Merbabu. Ya. Gunung Gede. Sama Lipur. Muria. Setelah karena pandemi kita yang cari yang dekat-dekat tetap bisa menyalurkan hobi kita. Ya. Jadi guru pendaki ini guys dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini 5 tahun ya. 5 tahunan ini setiap tahun pasti naik ke gunung. Ya. Kalau Pak Fauzi dari ini yang pendaki ya, waktu agak mistis itu di gunung mana? Kan kalau sekarang cerita di YouTube itu kan banyak kismis. Kalau Pak Fauzi sendiri kismisnya di gunung apa gitu? Oke, ya ini cerita sedikit ya. Panjang sih gak apa-apa ya. Itu saya alami terakhir ya, pertama ya terakhir juga itu merasa ya sama beliau yang ini Mister itu pada saat Semeru. Dari habis sholat asar mau menuju ke Ranum Bolo. Nah, itu kan menjelang maghrib. Katanya ya ini setelah saya lihat di beberapa video yang itu pendaki, katanya kalau alangkah baiknya jika mau meninggalkan sore mau ke maghrib petang, alangkah baiknya berhenti. Nah, itu waktu Semeru terus ya. Semua gunung bisa terus. Karena yang jujur jangan ditiru ya. Iya. Salah. Iya. Yang pertama tadi ya, kalau mendekati maghrib berhenti dulu. Paling enggak kita ingat sama yang memberi hidup, memberi ya. Masuk waktu ke Gede gitu ya. Semua gunung maghrib kita jalan. Enggak bagus. Jadi enggak ada referensi kalau maghrib itu. Padahal di tempat yang paling pas apa namanya? Lawu. Kan pos 2 itu. Mendekati maghrib. Sekarang pohon di yang dikuti kain ya. Padahal itu pohon paling seru. Nanti kita kulit yang Lawu lah. Ya pada intinya kalau mendekati maghrib kita berhenti sebentar, menghormati apa maghrib itu aja. Biar nggak ada kejadian yang aneh. Soalnya beberapa saya melihat, mungkin saya Mister juga beberapa lihat video yang juga. Semeru pos mau ke Ranu. Ya kejadian itu saya kurang depannya Mister itu sebagai sniper. Saya depannya. Nah, balik ya. Balik. Sampai yang beri bisa. Belakang. Saya yang sniper berarti. Ya, sniper ya. Sniper ya. Leadernya PK Bambang karena dia duluan sudah nyampe Ranum Bolo. Sampai sana kedinginan beliau. Kedinginan. Jangan ditiru. Terus ditiru ya. Tetap rombongan ya. Jangan sampai jangan sampai mendahului. Soalnya tas saya karena tas saya ringan. Tasnya 60 liter, isinya 1 liter. Gak baik ya. Intinya kalau gunung rombongan jaga kekompakan ya, jaga kekompakan. Kami berdua jangan ada yang mengairi maupun jangan ada yang mengawali kemana. Itu apa ya, tetap kompak. Caranya kita nggak tahu. Paling kompak itu waktu itu di Andong sama Gede ya. Gede nggak pernah bisa. Andong itu waktu itu pertama kali gitu ya. Kalau saya pengalaman Singup itu agak mistis itu waktu pertama kali ya di Andong itu di pos pocong gitu. Pocong itu saya aku ya merasa ya. Sering gini. Pas aku kan duduk deh, ada tempat duduk itu tapi sebelah itu ada sesuatu kan. Gitu. Rasanya guys. Berarti beda ya mungkin. Jadi kalau mau di alam liar itu ya harus jaga sikap ya. Attitude, perilaku, ucapan ya. Ucapan juga. Ya ini biasanya yang sulit dikendalikan ini guys. Oh kita kan santri deh. Dikir setiap perjalanan. Dikir ya. Apa dikir. Oke. Kita lanjutkan tadi ya yang masalah Semeru tadi kan. Saya sama beliau Mister ini mendengar seperti auman macan itu di sebelah samping kiri. Ini kan lembah ya. Kiri sebelah kiri. Ini lembah bawah, ini yang lembah ke atas. Ya. Bukan bukit, ini surang gitu loh. Setelah mendengar saya melihat ke depan, melihat beliau ini Mister
beliau selalu melihat saya juga. Seakan-akan itu ada ya, kayak tekan batin, ada kode. Bener apa enggak yang saya dengar, kita karena MC tadi ada kode ya, itu sudah jalan. Itu dua 3 kali, 2 orang ya. Itu enggak cuma sekali loh. Awalnya 3 kali. Enggak cuma sekali. Ya lebih ya. Pak Polisi Kan sama tidak juga. ada. Ya enggak ada. Masih jalannya juga enggak kelihatan. Jauh kan, Jauh kan ya. Buris, gak ada orang. Dulu tuh berenam Pak Eko Bambang duluan, berarti yang belakang masih ada Pak Eko, Mas Yanto sama Mas Gayu. Nah saya di belakang sama Mister ini. Antara rombongan yang jadi posisinya itu 1, 3, 2, 1, 3, 2. Jarak jauh-jauh gak kelihatan. Gak kelihatan. Mendengar yang omongan pertama saya melihat ke depan, Mister melihat ke belakang. Sepertinya agak ganjil kok. Kita ada apa? Klik, ada suara. Kita jalan sebentar. Loh, kok ada lagi? Ya kita sempat menengok juga dalam artian ngasih kode, kok ada suara lagi ya. Terus yang kan Mister ya? 3. Udah kita jalan aja, mantep. Yang penting ke depan nggak usah. Yang penting kita nyampe Lanung sebelum mari. Besok besok gue maksudnya. Besok Oh iya itu. Nah, kalau yang Semeru ini saya pengalaman kedua. Kalau yang kedua ya mau nggak bisa sedang. Oh ya. Oh yang pertama itu saya nggak punya peso. Pengalaman pertama sama komunitas Semarang itu pakai gunting. Kalau yang kemarin karena sudah pengalaman yang pertama, walaupun yang pertama itu sudah nyampe puncak, sudah punya pengalaman yang pertama tuh, saya yang kedua itu pakai gunting, saya taruh di ini tas apa itu namanya selepang ya, tas selepang itu ya, selepang itu taruh depan ya, antisipasi lah, soalnya kan Semeru katanya masih alami, terus banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Dari kemarin yang baru info kemarin diberitakan sama di grup pendaki sama nepet yang Pak Eko tuh misal ada 2 macan dia. Makanya teman-teman kalau mau ke Semeru harimau Jawa tetap hati-hati ya. Tetap intinya tetap membawa pembekalan yang lebih mantap. Persiapan lebih batin. Kalau persiapan itu, kalau kita kan semuanya udah berkeluarga, udah married kan. Biasanya izinnya sama istri. Iya. Biasanya yang kan pasti harus izin dulu kan. Betul. Izin anggota keluarga yang Semuanya malah anggotanya keluarga. Kalau Fauzi biasanya minta izin gimana? Iya, kalau saya minta izin karena sudah berkeluarga, yang terutama kan istri ya. Lagi alhamdulillah kemarin sudah diberi kembar setahun, iya. Ya apa? Intinya izin. Pernah nggak dibolehin kan? Kalau nggak dibolehin, enggak sih, cuma paling ya agak mungkin agak ya mungkin raut mukanya agak gimana. Ya tip untuk yang lain yang sudah berkeluarga, sebelum kita berangkat ya ke gunung atau punya tujuan tersendiri, ajalah istrimu atau keluargamu jalan dulu. Si Sogo ya bahasa Jawa itu podo aslinya podo. Maksud gimana ini pengalaman izin istri atau anak? Kalau saya sendiri karena memang sudah hafal dari awal, dari kenal tipikalnya gitu ya. Kulinonya tidak di rumah. Dari kampus akhirnya sudah. Pokoknya aku beritahu bahwa besok aku minta ya. Besok kok biasa nih. Berarti tidak pernah ada penolakan? Tidak. Yang penting ada pemberitaan atau tidak izin lah. Kalau sama si kecil ya nanti setelah pulang nyokor. Biar kasih alasan utama biar kasih diajak makan kita kalau pulang minimal ya dibawain oleh-oleh. Tetap itu ya. Iya betul. Tip buat itu tip tadi. Kalau saya itu waktu pertama kali naik gunung itu kan istri dukung, ya. Tapi karena pengetahuan tentang gunung kan belum bisa ya. Jadi semua barang dimasukkan dalam tas. Semua barang. Jadi jaket telu. Training 3 jaket 3 training. Padahal gunungnya itu Ando
Anda pakai satu aja bisa ya. Ora usah. Ora usah nggo apa-apa makan mulai. Itu pertama kali. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya waktu masih ke perahu saya mau ikut, tapi waktu itu anak agak demam jadi aku cancel itu. Itu katanya izin sama istri. Ya. Kalau dari guru pendaki sendiri itu berapa anggotanya? Anggota awal. Anggota awal ya, anggota awal. Anggota awal ya. Sebelum Pak Fauzi datang berarti waktu ke perahu pertama kali. 3 Pak. Pak Winu, Pak Biku itu toh ya. Cuma ada tambah dari luar. Iya, Siapa? Juni. Oh, tambahan dari alumni. Alumni ya. Berarti ada berapa Waktu itu tuh? sudah alumni dulu. Sudah alumni Berempat. Terus setelah itu baru masuk ya Pak Fauzi. Iya, Masuk saya 2016 tadi ya. sampai sekarang setelah Pak Piko jadi PNS berarti tinggal siapa yang udah Pak Fauzi, Pak Usop, saya, Dengan ya. Pak Winu, Pak Pak Dani. Dani baru ini ya, anggota baru ini. Pak Roni. Pak Roni anggota baru dan terakhir. Gusuran. Sampai Pak sekarang Ranto. kartu anggotanya belum jadi tuh Pak Roni itu. Sama Pak Ranto ya. Masih diragukan. Mungkin 7 ya, 7 orang ya. Waktu itu. Nah, Pak Piko, Masih tetap ikut. Pak Piko ikut cuma mungkin ya Iya. karena dia udah keterima di sekolah. pindah sekolah ya. Kita jawab dulu ya. Aduh Pak Piko, Saudara Piko, semoga Iya. betah di sekolah baru. Kalau naik SMP pasti yang kan? barunya ya. Nah, naik, SMP. tak kabari. Iya. Ya. Walaupun kita sudah enggak di Sudah SMP instansi. tapi masih di grup. Masih di Ya, grup. Nanti kalau ada kabar lewat grup tadi ya. Ya, oke ya. Jadi biasanya kabar-kabarnya pakai WA. Gitu. Iya, betul ya. Biasanya kalau Saya biasanya ngomong Oh iya, biasanya ada ketuanya ya. Ketuanya siapa Mengumandangkan. sih? Ketuanya sih Sebenarnya sih nggak ada, Nggak ada. cuma tunjukan nih. Oh. Karena mungkin saya dirasa paling Dulu gede kan kamu tuh? Iya. Dulu gede. Iya, Saya ngurusi. Saya bendara. Pas dia lawu oleh Piko, sing ngurusi, sing grup oleh Piko. Berarti ya enggak selalu Nah, gitu pokoknya ya. seperti enggak urunan. Nggak ada sebenarnya kalau tatanan siapa ketua nggak ada. Kita ya intinya sama lah. Bareng. Ya iya sama. Meskipun pada saat di gunung kita punya posisi beda-beda. Beda-beda. Nah, kaitannya posisi ketika di gunung biasanya kan biasanya ada namanya leader, ada namanya guider yang petunjuk jalan, terus ada sweeper, ada yang tukang masak. Bukan sweeper ya. Ada Tadi saya yang juga masak, sweeper. oke, Bukan ya. sweeper. Ada yang cuma nonton Logistik. saja. Logistik. Ada yang Makan dulu, makan dulu. Ini sama. Oke. Ini grup mendaki sama. Biasanya kalau Gereki ngarep terus oleh. iya leader ya. Meskipun belum ngerti medan. Dia ngarep terus oleh tasnya Iya. paling. Itu intinya. Yang sering di belakang tuh paling antara saya sama Mister ya. Sweeper faktor lah. usia, faktor usia. Faktor U ya. Faktor U juga penting guys. Terus yang masak, bakso, Logistik logistik, saya kader, termasuk bab apa namanya Bersih. bersih Bersih-bersih bukan bersih gunung ya bersih peralatan setelah kita masak setelah kita apa itu makan saya biasanya yang tukang doa biasanya kan ada. awakmu tuh berarti. Oh, saya? Oh, iya, Tuannya, pemimpin. ya. Tapi nama Pak Ranto, kalau Pak Ranto baru beberapa kali. 2 kali Pak Ranto. oh ya kadang kita kalau mendaki ada beberapa teman yang dari luar yang mau join biasanya ada ya ada Mas Yanto ada Mas Gayun itu ya. di luar dulu ya. Di luar dulu ya. Di luar sholat Iya. dulu. Oke. Rameni, Iya. rameni rombongan. Iya. Ono gunane gawa tas. Iya. Biasanya kalau planning mau ke puncak gunung itu seminggu sebelumnya atau jauh-jauh hari atau malah dada gitu, Iya. tergantung atau Tergantung. Kalau apalagi kalau saat ini kan karena pandemi ya kita alternatifnya gunung-gunung dekat. Kemarin sudah 3 ya. Tapi sebenarnya planningnya itu mesti lama. lama ya. Lama berbulan-bulan. Apalagi yang Karena jauh, mungkin jauh. menyamakan visi ya. Iya, sama menentukan waktu. Waktu. Tapi yang paling penting menyamakan sangu. menyamakan sangu. Harus nabung Iya, dulu betul. berbulan-bulan. Biasanya ya, kalau jarak jauh kita ambilnya setahun 2 kali. Biasanya di apa liburan libur semesteran ya. Semester ganjil di bulan Juni, setelah Juli Iya. dan semester genap di saat Desember sama awal tahun tuh, akhir tahun itu. Biasanya terjadi. Yang paling mahal naik gunung itu kan
ongkosnya logistik. Kalau ke transportnya, ke gunungnya, kalau logistik dan lain-lain sih standar biasa. Kita makannya apa sih? Ya, paling hal iuran harus iuran kan. Dulu kalau yang paling mahal Gunung Gede sampai 900 ya 900 per orang. Kalau 900.000 per orang itu enggak pakai apa biasanya? Guide atau biasanya open trip enggak ya? Mandiri. 900.000 dari Demak ke Gede ya. Kalau yang Semeru PP. Yang Semeru kurang 700. Awalnya 700 tak kembalikan 100 jadi 600.000. Jumlahnya 6 orang ya? Sama ya? 6. Enggak, kalau yang gede lebih banyak. 6. Pak Wino, saya 6 lek, tenda 2. Pak Yanto. 6. Satu tenda bertiga, satu tenda bertiga. 6 orang. Jadi 6 orang itu rata-rata kalau di luar itu kan luar provinsi ya sekitar antara ya 700 sampai 1 juta lah mungkin transportnya ya per orang ya. Kalau mungkin yang paling murah ya Muria ya. Muria rodok larang juga. Karena makanannya bukan perjalanannya, kulinernya. Ya mahal itu. Gue motor dhewe kok gak ono. Halo Pak Dani, donatur. Tapi sing paling enak ya mari tekan Lawu kalau berkesan Gunung mana Pak Ustaz? Paling berkesan. Paling marem sampai sekarang Lawu ya. Marem. Sabarnya itu. Pengennya berlama-lama di sana. Kalau sih saya juga Lawu paling kesan banget. Sebenarnya kalau berkesan semuanya berkesan. Kita meninggalkan kenangan di sana. Wes. Jangan meninggalkan sampah. Kenangan ya gitu ya. Meninggalkan mantan. Soalnya buat cerita kita besok. Iya, setiap gunung kan punya dari tua dokumentasi ya. Setiap gunung punya karakteristik masing-masing. Anak juga mungkin cucu sampai sini. Tapi di Lawu itu sabarnya itu gimana tuh rasanya? Dilihatin di menyejukkan hati. Karena waktu kita lewat terutama kan kita pakai ceto ya. Pakai ceto pasti ke Sabana. Tanahnya luas, pengen nongkrong di depannya berlama-lama. Dan saya paling enak juga di Lawu. Tidur 2 kali ya. 2 kali kan. Aku tidur paling nyenyak di Gunung Gede. Meskipun gue kotosan udan akhirnya terbangun gara-gara udan. Waktu itu kalau di Lawu ya, di Lawu itu kan di Sabana kan pagi tuh. Subuh lah, subuh. Kalau jam 12. Orang Sabana pas waktu jam 12 kan sampai itu Cemoro Menjangan gitu. Bupaan Menjangan. Gitu. Terus ke Sabana harus subuh jam 5. Jam 5. Ya. Sabana udaranya itu loh. Sejuk kok. Itu di Lawu. Menyenangkan. Ya sampai sekarang paling yang sulit dilupakan lah. Kalau mungkin Semeru ya perjalanannya biasanya kan ya Semeru kan sobat mendaki biasanya itu mengincarnya kan Ranum Kebul itu ya. Karena ada danau di daerah setinggi itu kan view-nya ya mungkin ya. Yang dapat view. Yang dapat kabut itu. Pak Yusuf ini waktu ke Semeru kan tidak sampai puncak. Ini Pak Yusuf bisa cerita gimana itu ceritanya? Pokoknya kalau ke Semeru kan minimal itu 2 malam. Sebelum 3 hari 2 malam. Harus nitipnya 2 malam. Minimal. Perjalanan 3 malam. Malamnya 3 berarti 3 malam di pokoknya tidak di rumah, tidak dapat tidurnya. Nah karena mungkin faktor tadi ngedrop banget pas mau naik rasanya kemana-mana. Mencet ya? Mencet atau enggak? Enggak. Ya cuma macam-macam lah. Semua perasaan ada. Mungkin karena kecapean juga. Kecapean. Malam pertama tidur di bis. Malam kedua di Ranubolo gak iso turu rame ini kayak gitu sama nilai. Malam ketiga turu dari rencana jam 8 ke jam 10 tangi. Itu tetap gak iso saking ngadumnya. 3 malam gak tidur, jalan terus, awak capek, makme juga sedapatnya. Mungkin karena fisiknya memang ya faktor tadi. Itu bulan Juli ya? Bulan Juni. Saya bulan Juli ya. Juli. Kurang lebih ya. Juli. Ranum itu kalau bulan Juli ya seperti dia yang suhunya. Makanya tadi sudah saya sebutkan kalau mau mendaki. Mungkin sama yang tadi hipo, capek, kurang tidur, akhirnya
rasanya ya mungkin sing banyak yang kelompok-kelompok di sana tidak kembali ke rumah di Semeru, mungkin salah satunya rasanya sudah mendekati itulah ini. Mendekati ajal. Mendekati itu. Pokoknya jangan sampai ditiru gak kuat mentalnya, gak kuat istrinya ojo. Ingat, naik gunung itu puncak bukan tujuan. Yang tujuan itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Setiap tujuan punya wajah masalahnya, yang penting kita pulang ke rumah dengan selamat. Puncak bukan utama, bisa dibeli kapan-kapan lagi. Yang penting bisa pulang ke rumah. Kalau sih nunggu dia. Kalau saya itu di Semeru sampai ngemis makanan itu, ya, ngemis makanan. Kelihatannya kita kalau puncak sering kurang makanan. Kurang makanan saya. Kalau saya memang gitu. Kalau saya makanan itu sumber utama. Ya, sama loh. Ringan-ringan gitu, makan ringan. Kemana pun, maksudnya kemarin pas di Merbabu juga kurang. Ya, minta mendaki lain. Kurang lauk. Pas di Sindoro gak bawa beras. Gak bawa beras. Mie tau ya. Mangan mie sama bebek. Bebek. Mentos ya. Bebek tapi kan gak harus goreng. Mus aku rasanya mentos. Lah iya. Makasih Pak Winu untuk endoknya ya Pak Winu. Aku sih goreng. Ayo Pak Winu. Pak Also. Bukan Pak Winu. Ayam Pak Winu. Oh Pak Winu ya Ayam ayam. sing di Ayam. Merbabu. Oh yang Merbabu mantap ini. Kalau tahu petis Morio. Pokoknya seperti itu kurangan logistik, makanya kalau balik mesti langsung cari warung sing enak. Berarti kan logistik itu harus dipersiapkan kan. Tetap. Jadi berapa orang. Iya. Jadi Terus perasaannya sih sudah siap, sudah lengkap, cuma ketika di atas itu Mungkin ya rasa lapar tetap ya menghantu selama perjalanan ya. Lapar tetap kita jalan, apalagi ada dopingan enggak Pak Fauzi? Misalnya ketika dulu kan terkenal ngemot apa namanya? Madu atau gula Jawa ya. Makan gula Jawa ya. kalau saya grup kita gak ono. Gak pernah ya? Gak pernah ada. Wong tua lah gak percaya begitu. ya kalau mungkin coba dari yang lain kalau Nah, merasa nyaman pakai madu, pakai apa gula Jawa apa monggo lah. Kalau kita lamaran kelihatannya satu grup. Gak ono apa. Madu gak mau cek madu saya lah. madu dulu waktu neng Awal-awal. lagu pertama Iya. awal madu. Sekarang Terus gak usah. Ya air putih harus. Kowe tahan dingin, pokoknya gak tahan lapar intinya. Persiapan logistik yang lebih baik mau apa tiktokan atau Pinam, ngeken, Pokoknya terutama ngeken. istilah TikTok itu apa kalau istilah TikTok? Bukan yang kiri loh. Bukan gini-gini. bukan TikTok aplikasi ya. Bukan. Tiktokan kalau saya mengatakan bagi saya sendiri ya. Kan ada Intinya istilah dia gunung. Oke, kita bahas istilah gunung. kita berangkat Hah? langsung ke puncak turun lagi itu TikTok atau jalan Tidak nginep lah, tidak Ya, nginep. kayak gak minat lah. Kan ya, Iya. tidak minat itu namanya TikTok. TikTok. Berapapun jamnya, berapapun Berapapun. berapapun terus misalkan tengah malam di TikTok yuk, TikTok iya tetap jalan. tetap jalan Terus ada TikTok, terus ada lagi istilah. Kita pas di Nah. Gunung Gede nemu nih turis-turis teko Oh iya, ya. Cina yo. Cina ya, TikTok kan ya. rapi. orang luar ya. Boleh. ya karena mungkin terbiasa ya bisa karena terbiasa bisa karena terbiasa Pas di Merbabu wong Londo iku sendirian. Ada TikTok. Di Gunung Lawu Hmm. ada bapak-bapak sak rombongan itu kan juga naik dari sana TikTok. ya paling tidak apa sobat pendaki bisa apa ya bisa dikatakan bisa mengukur kemampuannya sendiri. Oh saya nggak kuat itu kan berarti harus Oh, ngecamp. maksa intinya. Oh kalau kita misalnya kayak ngecamp aja gitu. Lah, Kalau maksa kualitas itu- apa itu kan ya di lawan monggo. Nggak ada apa-apa soalnya Bisa rombongan. mengukur kemampuan dirinya sendiri lah. Sak rombongan kok kena. Kalau kepuasan apa sih ketika mendaki itu? Gak ono ganti nih sing jelas. Ya, Tidak ada bandingan. Bandingannya tidak bisa, mungkin tidak bisa apa ya? Ya tidak bisa digantikan. Iya, ya sudah. Ada yang senang ya Karena senang nanti gitu. ya pengorbanan waktu capek nanti juga. Kalau dipikir Termasuk seperti biaya itu, juga. tapi kan Iya. perasaan kan tidak bisa di Iya. Tapi beli kan dengan kadang orang lain atau kadang teman-teman kita ada yang- boleh opo. Nah, nyinyir gitu loh. Ada yang nyinyir enggak gunung itu. Boleh opo, boleh opo. Ya, lu karena opo. tadi ya Oke. karena mungkin hobi setiap orang beda-beda. Oh. Iya, kesukaan orang beda-beda. Cara Saya mencari suka bahagia mungkin lalu Pak Makin yang suka ke Laut. laut. Nah, beda sama oh iya. Kapten, apa kapten? Ya kesukaan orang beda-beda. Mungkin ada yang suka ke New Sewu, mungkin Pak Bayu suka ke mall, lalu Pak Bayu Purani Pak Bayu. Ya, Lebih kita baik suka. naik ke mall daripada naik Iya. gunung.
Oh iya, Pak Bayu pernah saya dengar Pak, Iya. waktu itu dia akan naik gunung kalau di gunung ada Mallnya, skala itu baru mau. Karena dari Swiss le. Ada yang mungkin yang sekarang yang lagi apa itu trending namanya bersepedaan. Ah iya, goes ya. Iya. Biasanya kan rata-rata itu Pak Fauzi yang biasanya kan instansi tertentu kalau akhir pekan weekend toh. Goes itu apa Iya. tuh? Makanya Iya. kembali Motoran. ke Orang, touring. Touring. Awake dhewe Kita naik gunung. bahkan dulu ceritanya yang lain rapat RAT kita tinggal demi gunung Soalnya daftar. udah daftar lah Ya, kita seneng-seneng makan-makan, kita tinggal ya cari senengan yang berbeda. ada ada apa ya mungkin dukungan dari pihak atasan apa ini kegiatan ini Dibiarkan ini. nggak ada ya. Dukungan paling penting adalah gak dilarang. Gak Itu dilarang. dukungan. Kita bisa. asalkan tidak merugikan lembaga Nah. ya asalkan tugas kita sebagai guru Oh, tidak pernah malah gara-gara muncak kita jadi fresh. Nggak, kita fresh. Jadi Kewajiban tetap kita tetap, belajar, ya. kewajiban tetap kita ada kalanya tadi refreshing dengan cara tadi naik gunung. Terus biasanya yang keluar-keluar tuh saya yang memandui di grup. Ayo ning ndi, ayo ning ndi. Nah, terus ada yang lain yang nyambung. kalau nganu kita bilang ke murid enggak maksudnya ngasih edukasi tentang gunung ke murid-murid enggak? Dan saya sering kali. Sering ya? Habis gunung kan biasanya Ada cerita. setelah muncak anak-anak bertanya, ayo Pak cerita Pak. Ya, mereka tertarik enggak? Dan waktu itu Saya selalu mengompori. mengompori Selama masih ada kesempatan mumpung jenah, munggah gunung. Enggak gunung. Carilah sensasi yang berbeda. Ya mungkin beberapa yang tertarik, tapi kan jengene. Walaupun sebagainya ya Hobi yang paling ekstrim, salah satu hobi yang paling ekstrim nah. yang tetap tadi ya izin, persiapan yang mantap sama apa? Sanggup le. Nah, termasuk biaya juga ya. Sanggup le Izin, disebut. persiapan yang mantap sama biaya. Kalau apa Saya namanya? tambah sedikit, naik gunung salah satu hobi yang paling mahal. Yang mahal itu perlengkapannya. Gak cuma pakai sepatu elek-elek, tas elek-elek, Oh iya. jaketan enggak, Harus standar ya. enggak pakai sleeping bag, wah Ya, bahaya. safety ya. Tenda yang biasa, tenda pramuka tidak bisa, tidak layak. Mungkin pengalaman pertama saya dulu pakai jaket masih jaket itu jaket Jeep. buat kerja. Hmm. Nah, pernah lihat naik gunung pakai sandal. karena masih ya jadi kan belum punya Maksudnya tabungan, kalau, belum punya apa cadangan ya. Karena setelah ini sudah punya tabungan bisa membeli ya pertama sepatu, mungkin terus jaket dan sebagainya. Kalau peralatan kurang Iya. memadai, mencelakakan diri sendiri. Iya. Misal akhirnya jalan, umpamanya naik gunung, jalan dari atas ke bawah sepatunya jebol. Oh, dengan berbeda. nah, ini Pak teman kita dulu. Sindur. Baru berangkat hujanan karena mungkin hujan sangat deras. Ya, karena sepatunya ada standar. Iya, betul. Sepatunya ada standar. Sama Pak Roni loh. Nah, Pak Roni waktu itu Di ini. Puncak Sonolikur loh. Jatuh 9. itu juga ada standar. Tidak standar, pakai celana jeans lagi. Nah, itu ada Wah, standar. merepotkan diri sendiri, tidak nyaman. Kalau di SMA Deka sendiri ada ekstra mapala? Belum ada. Belum ada ya? Tidak mau ada. Pernah ada? Repot. Dulu saya pernah. Pernah Langsung, bercita-cita. langsung, Piko waktu masih di sini. Ke orang diajarkan ekstra mapala. Padahal sebagai kecil murid kita ada ya. Karena dia pernah ngajak Iya. apa murid-murid ke Iya. Merapi dulu kan. Sebelum ini ya, sebelum Nah, erupsi. sebelum erupsi kan. Terus Piko, wah Berat. anu berat bro kalau ngajak anak-anak anu kan banyak Lama. lama Banyak fotonya. fotonya juga karena mungkin ya Baru awal. baru awal Senang lah ya gunung. Tapi ya bisa dikatakan berhasil juga membuat anak senang ya berarti berhasil kita. Termasuk pelajaran membuat anak senang tertarik sama kita tapi ya berhasil. untuk ekstra Cuma belum ya, terpikir ya ya. belum terpikir untuk berhasil. Cuma kayak Karena memang resiko juga ya Peralatan kan. Ya, peralatan itu resiko. terus resiko kan Resiko, ya, Terus ya. Kalau lebih besar, kalau ada apa-apa, Iya, kita yang nanggung. benar. Mending kita berangkat sendiri. sendiri Ada apa-apa, tahan sendiri. tahan beban. Karena tujuanku memang ya tadi ke gunung cari kesunyian, hilangi stres di Penat tempat selama kerja, ya. ya. Selama kita bekerja. Iya, karena Cari sesuatu yang tidak ada di kita. Non-stop libur ya, agak orang libur ya. Iya. Belas. Oke, mungkin itu dulu guys Kenalan. untuk perkenalan
guru pendaki ya. Semoga next time kita bisa kulik satu persatu lebih rinci tiap gunungnya. Nambah lagi narasumbernya. Ya mungkin nanti dengan narasumber yang lain yang lebih mungkin yang lebih rinci lah ya. Penting yang cerita yang topik juga cerita ya. per guru. Ada beberapa nih guru yang ada kesibukan jadi belum bisa gabung sama kita. Bisa join. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin kita sambung di edisi biru berikutnya dengan guru pendaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Thank you.